jasmaninya, bisa lihat dari rohaninya. Apakah cukup sehat badan dan sehat rohani? Ternyata belum. Di kehidupan sosial itu kalau misalkan orang itu tidak punya teman, menyendiri, introvert gitu, atau extrovert, apa? Berarti dia punya luka sosial kan? Berarti dia harus sehat sosial. Rohani ya, jasmani ya, sosial ya, tapi nggak punya duit. Untuk apa hidup? Masa sehat begini kok gak punya uang? Berarti juga harus sehat ekonomi. Gak cukup sehat ekonomi, jasmani, rohani, sosial. Kita ini kadang-kadang galau, mau curhat dengan siapa? Dengan tetangga, nanti tetangganya ngembel. Dengan siapa? Pacar, gak punya. Maka dengan Tuhan, kalau dengan Tuhan, apapun yang kita keluhkan, apapun yang kita dengar, apapun yang kita minta, dia akan mendengar, dia akan menjawab. Persoalannya adalah menjawabnya sekarang atau ditunda kan gitu. Maka kesehatan berikutnya adalah kesehatan spiritual. Nah, jika orang punya kesehatan 5 ini, maka dia sudah menjadi orang-orang yang benar-benar yang kafah. Benar-benar manusia yang sempurna itu yang itu. Nah, tergantung kita sekarang. Kita ini dalam berproses. Nah, mahasiswa dan pemuda ini adalah orang yang sedang berproses, sedang mencari jati dirinya. Sudah tahu jati dirinya? Saya ini siapa sih? Dan persamaannya dari pemuda ini adalah mereka adalah aset bangsa. Kita ini adalah aset bangsa. Bangsa kita bangsa Indonesia. Negara kita negara Indonesia, ya. Indonesia semua pokoknya. Bahasa kita bahasa Indonesia. Kebetulan kan sedang memperingati Hari Sumpah Pemuda Indonesia. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemuda ini, oleh mahasiswa ini? Maka kita harus menemukan ini loh, membangun karakter kita. Siapa saya? Ini kadang-kadang orang lupa dengan menilai siapa saya. Saya ini bisa apa? Saya ini punya potensi apa sih? Ya, coba. Boleh saya minta bantuan berapa nih? 1, 2, 3 orang? Boleh? Siapa yang mau ke depan? Tidak dong. Oh, enggak dihukum kok. Dikasih hadiah. 3 orang? Ini aja lah yang paling. 3 orang? 1, 2, 1 lagi. Boleh 3. Nah, dari sini kita foto bareng, kita pulang. Bisa dari sini. Nah, mau foto dulu kok. Ya. Oke. Saya punya 3 wadah snack ya. Ada pulpen? Pinjam pulpennya dong. Ini dalam rangka mencari karakter maksud saya. Ya, silakan dibuka snacknya. Makan bila perlu. Dikeluarkan isinya. Gak apa-apa ya. Kita sampai jam berapa sih? Jam berapa Pak nih? Saya berapa menit ini? Mbak Zana mana? Zana. Panet ya? Dikeluarkan isinya. Dikeluarkan isinya. Jam 4. Oke. Dikeluarkan isinya. Dikeluarkan. Iya. 1. Nah. Isinya
Gak apa-apa, nanti kita makan bareng-bareng. Ya, isinya adalah aqua, kue, bolu, gorengan gitu ya, berarti gorengan, roti, aqua. Nah, silahkan kotak yang sebelah sana ditulis yang besar itu aqua. Yang ini roti, yang ini apa tadi, gorengan. Tulis yang besar. Tunjukkan penonton bahwa itu kotak kosong ya, kosong ya. Ini. Dan roti, gorengan, aqua. Tunjukkan penonton. Kosong, kosong. Ini kotak gorengan, ini kotak roti, ini kotak aqua. Kemudian saya punya jenis makanan, ada aqua, gorengan, roti. Silakan dimasukkan. Masukkan. Yang aqua ternyata yang masuk ke tempat itu adalah bukan gorengan, aqua. Yang biasanya roti yang masuk ke tempat itu, masukkan mas, roti. Yang ini gorengan yang masuk ke kotak itu adalah gorengan. Tepuk tangan dong untuk mereka semua. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa aqua kok kemudian masuk aqua? Kotak aqua kok dimasukin aqua? Apa? Kenapa? Karena sesuai dengan tempatnya. Ya. Kenapa? Masukkan roti, kemudian roti. Karena sudah menjadi dirinya bahwa itu ada roti tempat roti. Kenapa? Kok gorengan? Karena itu kotak memang untuk gorengan. Kotak memang untuk gorengan. Tepuk tangan dong. Silakan dulu, terima kasih banyak. Ini ilustrasi. Kita menemukan kotak. Jadi diri kita itu adalah kotak itu. Kalau kotak itu kita, itu adalah gorengan, maka informasi yang akan kita gali adalah tentang gorengan. Kalau kita ini penulis, maka informasi yang akan kita gali adalah tentang penulisan. Kalau kita ini adalah pembaca puisi, kira-kira informasi apa yang kita gali nanti? Tentu tentang puisi, bagaimana puisi. Nah, ini adalah jati diri. Nah, sementara jati diri kita adalah masih di mahasiswa. Maka apa yang kita lakukan sebagai mahasiswa? Mencari informasi tentang bagaimana mahasiswa itu menjadi mahasiswa yang unggul, pintar, dan berprestasi. Ini adalah pemuda yang hebat nantinya. Tepuk tangan pemuda, tepuk tangan mahasiswa. Itu. Jadi kalau sudah punya jati diri, masa iya kita ini kuliah di ilmu perpustakaan belajar apoteker? Benar ya kira-kira? Kita kan sudah punya jati diri di jurusan ilmu perpustakaan, iya kan? Kira-kira apa yang harus kita dalami ilmunya tentang ilmu perpustakaan dan informasi atau yang berkaitan dengan itu? Gak mungkin kita belajar bengkel. Mau? Namanya salah jurusan. Lebih baik saya tanya, kenapa ngambil jurusan ilmu perpustakaan? Ini penting. Ada yang mana? Mahasiswa perpustakaan? Ya, kenapa ngambil jurusan ilmu perpustakaan? Karena Pak di Indonesia ini, terutama di Palembang ya, itu jurusan perpustakaan itu sangat langka Pak. Dan ketika jurusan itu langka, maka itu jurusan yang istimewa. Oke, tepuk tangan. Ada yang punya alasan lain? Ada punya alasan lain? Karena menurut saya ilmu perpustakaan itu sangat bagus. Selain apa sih? Ibaratnya tuh kalau orang lain saja belajar di perpustakaan, kenapa kita tidak tertarik ilmu perpustakaan?
Ini positif semua ini. Padahal ditanya itu di mahasiswa Undip, saya beberapa kali pas pertemuan ini tanya di ilmu perpustakaan, kenapa kamu masuk jurusan perpustakaan? Pak, salah klik. Ada lagi yang jawab, nggak ada jurusan yang lain. Kemudian ada yang jawab lagi, Pak, yang lebih murah, paling murah jurusan perpustakaan. Ada lagi, tapi ini positif jawabannya. Coba bayangkan, ilmu perpustakaan ini jurusan langka. Kalau jurusan langka itu seperti jalanan yang sepi, kira-kira macet tidak? Ya. Jurusan yang lain yang punya mahasiswa besar begitu, itu adalah jalan yang ramai. Kira-kira macet atau tidak? Jadi untuk mencapai tujuan itu kalau yang jalanan ramai, siap-siaplah dengan kemacetan. Tapi kalau jurusan yang langka kita punya keunikan, kita akan mencapai tujuan, insya Allah lancar. Iya kan? Oke, next. Lagi mana? Nah, saya punya dari informasi dari orang sejarah. Kebetulan saya juga ngajar di SPI, Sejarah Peradaban Islam. Itu ternyata tokoh-tokoh kuat kita itu percaya diri dengan namanya, percaya diri dengan identitasnya, termasuk tanda tangannya. Coba Soekarno, kira-kira tanda tangannya dibaca apa itu? Soekarno juga kan? Tanda tanganmu seperti apa? Terbaca. Lagi. Ini orang tokoh yang berkarakter kuat nih, Muhammad Hatta. Tanda tangannya? Hatta. Lagi. Presiden Amerika Serikat, namanya Ronald Reagan. Kira-kira apa namanya? Bacaannya apa tanda tangannya tuh? Nah, kawan-kawan semua yang di sini yang belum punya tanda tangan, yang identitasnya belum jelas, ada yang begitu, belum terlambat untuk merubah tanda tangan. Bahwa saya ingin menunjukkan bahwa ini loh saya. Karakternya kuat. Lagi, Barack Obama, kuat karakternya. Dia yakin dengan dirinya. Bandingkan dengan ini. Apa itu bacaannya? Itu orang nggak percaya diri, itu sampai orang nggak tahu kita itu orang nggak percaya diri. Nah, ketika nanti karakter kita itu terbentuk, ketika kita itu punya karakter, punya identitas, maka kita ini akan punya positioning. Positioning apa? Punya tempat di hati masyarakat. Kita itu didudukkan ke tempat yang sesuai. Iya kan? Saya pernah nih, kira-kira ada orang yang pintar ngaji, hafid doang, tapi nggak sekolah. Pernahkah dia bekerja sebagai pembantu? Ada nggak pembantu yang hafidh? TKI yang hafidh? Nggak ada mas. Tapi mereka itu ditempatkan, oh iya ini tempat yang mulia, karena dia punya ciri khas walaupun nggak sekolah. Nah, lalu diferensial itu pembeda. Kalau kita ini punya karakter kuat, kita ini akan menjadi orang yang berbeda dengan orang yang lainnya, sehingga orang mencari kita itu dilihat dari sisi positifnya. Kalau semuanya ada warna kuning, satu warna merah, kira-kira siapa yang dicari? Apa yang menjadi perhatian maksudnya? Merah. Nah, kita ini kan semuanya kan mahasiswa. Waktu kita diberikan oleh Tuhan itu sama, 24 jam. Ada yang diberi 25 jam? Ya. 24 jam? Iya kan? Nah, tergantung bagaimana kita itu memanfaatkan waktu itu untuk menjadikan kita itu melejit, berbeda dengan orang yang lainnya. Ini pemuda, ini mahasiswa.
Ini pembeda ya. Kalau kita punya karakter itu akan menjadi pembeda. Nah, branding. Ya, satu lagi branding. Branding itu punya nilai jual kita. Kalau menjadi mahasiswa yang misal punya prestasi, orang akan melihat oh si A itu si ini prestasinya ini, si B itu prestasinya ini, si C itu prestasinya ini. Orang tinggal ngambil gitu, tidak perlu ngayak lah. Coba kalau mencari mencari orang yang ingin diikutkan lomba, kemudian belum pernah tahu siapa yang punya prestasi, kira-kira yang cari kesulitan nggak itu? Sulit. Tapi kalau dari awal sudah ada penyaringan kan, unggulan, ini unggulan apa, gampang. Kalau ingin mengikuti lomba, tinggal ambil saja kan. Nah gitu. Kalau ada yang katanya sama, tinggal seleksi kan gitu. Ini branding. Nah kita ini juga punya branding mestinya, dan kita sedang mencari itu. Kita sedang mencari itu. Pemuda itu sedang mencari itu. Kita tuh sedang meliterasi diri kita sendiri. Iya kan? Oke, nah. Kalau kita sudah punya itu, sudah punya positioning, diferensial dan branding, maka kita ini akan menjadi orang yang punya keunggulan kompetitif, keunggulan bersaing. Maka kalau misalnya itu di tenaga kerja itu banyak orang ngambil kerja, kita punya satu keunggulan, yakinlah kita akan menjadi orang pemenangnya. Ini. Nah, mungkin ada yang mau komentar dulu. Jadi nggak usah kayak seminar lah, kalau seminar kan berat ya. Mending kita ngobrol aja yuk, saya duduk sini, kamu dekatnya depan. Kira-kira ada komentar ini? Boleh komentar dulu sebelum dilanjutkan. Ini baru jam 4 kurang 10, sehingga masih 1 jam lagi, jam 5 kurang ya. 1 jam lagi jam 5, betul kan? Nah iya, 1 jam lagi jam 5 maksudnya acaranya 5 menit lagi. Ada yang mau komentar dulu, silakan. Bu, saya bantu mesti waktu dong. Silakan ditawarkan oleh Pak Wiji. Silakan, Pak Rani diajak berkomentar. Komentar bertanya ini Pak. Komentar boleh bertanya, boleh komentar. Silakan. Ini Santai saja. Santai ya. Silakan. Kalau misalnya ada, kita tampung dulu. Silakan dari sisi kanan. Ada? Dari sisi kiri? Ada? Saya yang komentar. Lanjutkan. Kesimpulan ya Pak. Kesimpulan dengan sampaian tadi. Wah, bukan kesukinan, ngantuk. Kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana caranya meliterasi diri kita sendiri? Nah, caranya adalah dengan literasi. Bagaimana supaya kita itu orang jadi orang yang literate? Nah, siapakah itu? Saya juga nggak tahu. Nggak tahu. Nah, ini meliterasi diri kita sendiri itu. Sudahkah kita merencanakan kehidupan hari ini? Ini penting untuk kita dalam rangka mencari jati diri kita itu. Seringkali orang itu begitu bangun tidur itu tidak merencanakan apa-apa untuk hari itu. Seringkali, mungkin di sini tidak semua maksudnya, tidak pernah melakukan ini. Mungkin ya. Seringkali kita itu bangun tidur langsung berangkat ke kamar mandi, tidak lupa setelah mandi tolong membersihkan ini. Coba begitu bangun tidur, kita ini punya rencana. Nggak usah bangun dulu, barang 1-2 menit kita renungkan. Hari ini saya merencanakan apa, dan harus kita mulai dari sekarang. Hari ini saya punya rencana apa? Pernah nggak kita melakukan itu? Ya, saya tidak perlu jawaban, tapi terpaksa saja kepada diri sendiri. Oh, saya nggak pernah ya, atau saya sering. Apa maksudnya? Ketika kita merencanakan sesuatu pas tidur, pas bangun tidur itu maksud saya. Kemudian satu plan A, plan B, plan C, kemudian pada hari terlaksana semua, tercapai semua. Sederhana saja lah.
itu adalah sebuah kebahagiaan. Nah, ketika kita bahagia, itu kita sedang sehat jasmani, sehat rohani, itu kebahagiaan itu. Tapi hal yang kecil apapun kita berencana, tapi tidak kesampaian. Saya tadi mau beli buku tulis misalnya, kan sederhana. Tapi hari itu nggak kesampaian. Kira-kira apa yang terjadi? Galau, ya kan? Kecewa, gundah, dan itu adalah penyakit yang itu tidak kita sadari. Maka kita akan banyak masalah itu karena nggak punya rencana tadi. Jadi sederhana hidup ini, sederhana untuk melintasi diri kita sendiri itu sederhana. Hanya dulu merencanakan apa yang akan kita lakukan hari ini. A, B, C, tidak usah banyak-banyak. Rencana bangun tidur, saya mau jadi presiden. Kejauhan. Bangun tidur itu saya merencanakan hari ini saya kuliah, kemudian menjalankan tugas di perpustakaan. Nah, misalnya kan kayak gitu. Ini kan rencana yang sudah tersusun. Dan itu kalau terlaksana atau tercapai, maka itu adalah sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah sebuah kesehatan. Nah ini, coba lagi. Dan sebaliknya, sudahkah kita merenungkan apa saja yang sudah saya lakukan hari ini? Mau menjelang tidur itu jangan langsung tidur. Berdoa dulu boleh, Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Kayak naik angkot loh. Tahu doa naik angkot? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa tidur? Enggak. Sebelum tidur itu kita merenungkan, aku sudah melakukan apa hari ini? Sesuai dengan rencanaku bukan? Sesuai dengan rencanaku tidak? Nah, kalau itu menjadi catatan dan rutinitas keseharian, maka kita ini akan menjadi orang yang menjadi. Nah, menjadi orang yang menjadi, ya. Menjadi apa terserah nanti. Tergantung bagaimana kita men-set kehidupan kita ini seperti apa. Hidup kita ini pilihan. Kita sendiri yang menentukan kita mau jadi apa itu ya kita. Nah, ini mentalitas kita ini. Ini, nah, renungkan, tidak usah dijawab. Nah, kira-kira apa? Ibu, saya kok punya, saya tukang sayur nih, sayur gitu Bu. Terus saya jualan, Bu ada sapi yang A sama yang B, kiri dan kanan. Kira-kira ibu pilih mana? Yang kanan. Yang A dan B ya, yang kanan. Ada lagi? Boleh kan, dua pilihan kan boleh banyak pilihannya. Ya. Kalau saya sendiri pilih yang A, yang agak ada bolong-bolongnya itu. Nah, hal ini karena ulat saja dia mau makan sayur. Nah, sedangkan Yang kita manusia kan yang B itu kan ulat saja tidak mau makannya, apalagi kok manusia mau makannya. Ya, jadi intinya kesehatannya itu bisa dijamin dari yang A. Ya, kalau saya nggak pilih dua-duanya untuk gambar. Kenapa dipilih ya? Kurang kerjaan amat. Ya, kalau itu seandainya terjadi, kita harus bisa juga literasi bagaimana pola kehidupan itu. Saya itu sepele kan. Yang A dengan yang B itu bersih ya, yang B ya. Tapi itu adalah hasil dari pemupukan pestisida banyak dan seterusnya itu. Kira-kira kalau dalam jangka waktu yang panjang kita makan seperti itu, ya kemungkinan kita juga terkontaminasi dengan pestisidanya. Kalau kita milih yang A, ada debunya sedikit, betul alasannya. Ulat saja mau makan kok. Nah kecuali itu lubangnya banyak, gitu kan gak usah dipilih, rusak namanya. Itu ulat saja mau makan. Nah kita makan ulatnya. Artinya itu sehat untuk kita makan. Jadi kalau kita mau cek makanan itu kasihkan kambing dulu lah. Habis kambing kita yang makan.
Kira-kira mau bangga? Nah, paling tidak cara meliterasi seperti itu. Ada apa namanya? Ada efek dominonya. Itu. Tidak sekedar tampilannya bagus, orang ini cantik, putih, mulus, sapi itu. Dan putih, mulus itu sapi. Ya, belum tentu yang terbungkus rapi, kemudian yang tampilannya semacam ini bersih ini, itu ada sehat untuk kita. Dalam konteks tertentu ya, karena semuanya dalam konteks tertentu. Nah, itu butuh pengetahuan kita, butuh literasi, butuh wawasan kita. Nah, apa kira-kira pendapat audiens di sini? Indonesia itu ada di urutan kedua. Tepuk tangan untuk Indonesia. Dari segi literasi dia dapat urutan kedua dari bawah. Luar biasa itu. Kira-kira ini setuju atau tidak? Ini UNESCO ini yang ini nih, yang mensurvei ini. Ada komentar? Pak, saya tidak setuju. Indonesia itu minat bacanya tinggi. Minat bacanya luar biasa. Dari pagi sampai malam itu minat bacanya luar biasa. Buktinya baca WA. WA itu kalau nggak terbaca sehari saja, pening kita. Pengennya baca terus kan. Sampai malam-malam itu bawa selimut, mukanya bercahaya. Karena sinar WA. Kena sinar WA. Ya, ternyata indikator ini adalah bacaan yang ilmiah. Jadi orang Indonesia itu kalau suruh bacaan ilmiah yang agak berat begitu, dia tidak banyak yang melakukannya. Nah, siapa yang mau mendongkrak ini? Kita mahasiswa. Kita ini orang akademis, orang ilmiah, maka bacaannya kita itu tidak harus bacaan ilmiah semua, tapi ilmiah perlu kita baca. Karena kita akan bermain di situ. Itu wilayah kita. Baca-bacaannya itu loh. Baca-baca yang ilmiah yang agak berat. Baca-baca dari hasil penelitian. Buku dari tulisan orang-orang yang sudah menulis itu kan orang-orang pintar itu. Kita baca. Nah, ada novel yang sifatnya ilmiah ada. Ada novel yang sifatnya menghibur kan ada. Nah, itu kita baca saja. Kita habiskan bacaan itu. Hari ini siapa yang sudah baca koran? Jujur saja, sudah Pak. Hah? Tadi pas Jumatan itu pas saya pakai ini, saya pakai sajadah jadi baca. Pas sujud sambil baca koran. Ya enggak lah, kadang-kadang iya maksudnya. Ya ini ya. Jadi ini yang perlu kita bangkitkan lagi. Dari segi ilmiah, bacaan ilmiah, Indonesia perlu membangkitkan. Kalau data 2017 itu, literasi orang Indonesia, minat bacanya itu tinggi. Kalah Thailand, Malaysia, kalah. Karena April itu meningkat drastis grafiknya. Pembacaan orang Indonesia, bukan semua jenis bacaan, meningkat. Tapi Malaysia datar, Thailand itu justru turun begitu. April 2017 Indonesia malah meningkat gitu. Itu artinya minat baca orang Indonesia juga tinggi. Tapi tadi untuk semua jenis bacaan, tidak untuk jenis bacaan ilmiah. Next. Tahukah kita data pelanggan telepon seluler di Indonesia itu? Tahun 2015 saja ada 338,9. Itu data handphone yang terjual tahun 2015 338.000,8 ya. Sementara jumlah penduduk berapa itu di bawah? 257,9 juta. Artinya banyak mana? Banyak HP-nya. Maka gak heran sekarang itu satu orang HP-nya 2, kadang 3. Pas ditanya itu ada yang 10 HP-nya. Loh, kamu kok banyak-banyak HP-nya? Saya jualan HP. Sampai jualan HP, kuliah sampai jualan HP gak apa-apa. Artinya itu, coba, ironis tidak? HP, artinya kita itu konsumtif sekali terhadap ini. Padahal HP cukup satu lah ya.
satu orang satu gitu kan, yang di bawah itu mampan. Iya, itu sampai ada anekdot itu, saya itu mencintai kamu seperti SIM card dengan HP-nya, lengket terus gitu kan. Tapi si cowok jawab, kan HP ku HP Cina, SIM cardnya ada 2. Berarti yang melekat ada. Nah, media sosial ada WhatsApp, Facebook, BBM, YouTube, Instagram. Kira-kira yang paling populer yang mana? WhatsApp? Kita cek mas. Yes. YouTube paling tinggi di Indonesia. Nah, ini literasi kita. Ternyata YouTube itu bisa digunakan untuk mencari informasi, tutorial apapun tentang pengetahuan apapun dengan jelas. YouTube. Nah, tergantung kita manfaatkan. Sebenarnya kan pisau kita itu sama, YouTube kita itu sama. Tergantung bagaimana kita itu mengetikkan keyboard kita itu apa yang akan diketikkan di kolom itu. Kalau itu ketikannya itu positif untuk kita, maka itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih positif. Tapi kalau keyboardnya itu ketiknya juga salah, maka yang disalahkan adalah keyboardnya. Kenapa muncul itu seperti itu? Ini di YouTube itu. Nah, dan salah satu alat untuk literasi kita adalah perpustakaan. Ya, perpustakaan. Dulu itu zamannya Rangganatan. Ibu pernah Rangganatan? Pernah tahu nama itu? Adik-adik? Pernah tahu? Ada 5 hukum perpustakaan itu. Dulu Rangganatan itu gelisah. Gelisahnya kenapa? Dulu perpustakaan itu zaman dulu itu orientasinya itu hanya mengumpulkan buku, kumpulkan, sehingga perpustakaan itu isinya adalah buku semua, tapi nggak ada yang baca. Maka hukum Rangganatan pertama adalah books are for use. Buku itu ada untuk digunakan, untuk dilayangkan. Nah, kita lihat